pelajaran kita pada hari ini? Ya, Bu. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Semangat ya untuk kita belajar kembali mengenai fisika, belajar mata pelajaran fisika. Semangat. Nah, ada yang udah baca belum? Kita mau belajar tentang apa hari ini? Ayo. Kita mau belajar tentang apa? Usaha energi. Oke, bagus Rati. Berarti tadi malam udah belajar belum Rati? Sedikit saja. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, di sini udah Ibu tulis judulnya Usaha dan Energi. Nah, dalam usaha dan energi ini nanti akan ada beberapa poin yang akan Ibu bahas. Yang pertama yaitu mengenai usaha. Kemudian yang kedua Ibu akan membahas tentang energi. Nah, yang mana energi ini akan terbagi menjadi 3. Boleh sebutkan apa aja energi yang terbagi menjadi 3 ini? Yang pertama ada energi Potensi. Oke, energi potensial. Oke, nanti energi potensial nomor 2 deh. Terus, Energi kinetik. nah energi kinetik. Oke, selanjutnya ada energi mekanik. Nah, usaha energi. Kemudian Ibu akan membahas mengenai ukur kekekalan energi. Dan yang terakhir itu ada daya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang usaha. Nah, sebelumnya kita masuk ke pengertian usaha. Pengertian usaha. Siapa yang tahu pengertian usaha? Suatu perpindahan metode. Angkat tangan dong. Yuk, angkat tangan. Silakan siapa yang berani jawab apa pengertian usaha? Oke, kalau gitu Ibu aja yang jawab duluan ya. Jadi usaha itu adalah boleh dicatat ya untuk anak-anak semuanya. Usaha adalah energi yang diberikan oleh gaya ke sebuah benda atau ke suatu benda sehingga nantinya benda tersebut akan mengalami perpindahan atau perubahan posisi. Bisa dipahami untuk pengertian usaha? Oke. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan ilustrasi gambar. Yang mana di sini ada gambar. Di sini ada 2 buah benda. Nah, di sini ini F atau gaya yang akan menarik benda ini. Nah, dari sini terbentuklah sudut theta. Di sini. Nah, dari benda ini bisa kita lihat, bisa perhatikan semuanya ke depan ya. Nah, dari benda ini bisa kita lihat jika arah F ini searah dengan perpindahan benda itu θ-nya akan sama dengan 0. Nah, bisa kita rumuskan W sama dengan F dikali dengan delta S. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ilustrasi yang kedua dari gambar tersebut bisa kita buat. Besarnya usaha yang dilakukan oleh F ini terhadap suatu benda, tersebut. Jadi F ini apabila dia melakukan usaha menarik benda tersebut, benda tersebut akan mengalami perpindahan. Bisa dipahami? Jadi jika nantinya F ini atau gaya ini menarik benda tersebut akan mengalami perpindahan sejauh delta S. Sejauh delta S tersebut. Nah, bisa kita rumuskan di sini W sama dengan F dikali delta S dikali cos theta. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga ini kan hanya ada satu gaya saja. Nah, kalau dalam gambar ini ada 2 gaya. Misalnya ini ada F1 dan ada F2. Di sini F2 juga bekerja dan F1 ini bekerja. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 1 F atau gaya bekerja, itu bisa kita rumuskan menjadi W sama dengan delta F dikali dengan SC
dikali dengan delta F. Nah, jadi jumlah dari F ini, gaya ini kita totalkan dulu, baru dikali dengan perpindahan bendanya. Gimana untuk yang dari gambar ini mengenai usaha, udah bisa dipahami? Oke, harus dipahami ya, nanti Ibu akan beri contoh. Sekarang Ibu hapus dulu, udah dicatat kan? Oke, Ibu hapus dulu ya. Nah, sekarang masih mengenai usaha. Kalau tadi masih mengenai pengertian, sekarang kita mau masuk ke macam-macam nilai usaha. Macam-macam nilai usaha. Nah, macam-macam nilai usaha ini ada 3 poin. Yang pertama adalah usaha bernilai positif, yang kedua usaha bernilai negatif, dan yang ketiga usaha bernilai nol. Nah, apa sih yang membuat usaha tersebut berbeda-beda nilainya? Yang pertama tadi Ibu bilang bernilai positif, yang mana W-nya di sini sama dengan plus atau positif. Nah, mengapa dikatakan demikian? Ada yang tahu? Mengapa dikatakan nilai W-nya itu positif? Ayo, ada yang tahu? Nah, Ibu jawab aja. Mengapa nilai positif ini dikatakan usahanya bernilai positif? Karena dicatat ya, gaya dalam benda tersebut, gaya yang bekerja dalam benda tersebut itu dia searah dengan perpindahan benda. Di sini tetanya kecil dari 90 derajat. Nah, ini untuk yang usaha bernilai positif. Kemudian yang kedua itu ada usaha yang bernilai negatif. Nah, kalau di sini berarti usahanya sama dengan negatif. Nah, kalau yang pertama bernilai positif tadi dia searah, berarti yang negatif dia berlawanan. Jadi di sini gaya yang bekerja dalam suatu benda itu berlawanan dengan perpindahan. Oke, perpindahan apa nih? Bagus. Jadi gaya yang bekerja dalam benda itu berlawanan dengan perpindahan benda, di mana di sini tetanya itu besar dari 90 derajat. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, usahanya bernilai nol. Itu W-nya sama dengan 0. Mengapa dikatakan 0? Dan tahu? Nah, siapa yang jawab tadi? Eli. Karena dia tidak ada perpindahan. Jadi dalam hal ini gayanya itu tidak mengalami perpindahan dan gayanya tegak lurus dengan perpindahan benda. Di sini tetanya sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, kalau pembahasan usaha sudah selesai, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai energi. Nah, ini ada 3 energi. Jadi kita mau masuk yang pertama itu energi kinetik. Kita bahas satu-satu untuk energi. Nah, apa sih itu energi kinetik? Apa itu energi kinetik? Ada yang tahu? Energi yang dimiliki oleh Semua benda yang bergerak. Nah, jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki semua benda yang bergerak. Apa rumus energi kinetik? setengah kuadrat. EK sama dengan setengah mv kuadrat.
di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, kemudian M massa benda, satuannya kilogram, dan V itu kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Oke, ini untuk energi kinetik. Kemudian kita bahas ke energi potensial. Energi potensial. Apa itu energi potensial? Tadi kalau energi kinetik adalah energi yang dimiliki semua benda yang bergerak. Nah, kalau energi potensial apa? Energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Oke, yang dimiliki benda karena kedudukan dan atau ketinggiannya. Apa itu rumusnya? EP sama dengan MGH. EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial. Satuannya Joule. M Kilogram. massa benda, satuannya kilogram. G adalah Percepatan gravitasi bumi. percepatan gravitasi bumi. Maafin ibu ya anak-anak, tulisan ibu jelek. Kalau H adalah Ketinggian. ketinggian, satuannya apa itu M? Oke. Nah, udah nih energi kinetik udah kita bahas, energi potensial udah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke energi yang ketiga itu energi mekanik. Oke, kita masuk ke energi mekanik. Nah, energi kinetik udah kita bahas, energi potensial udah. Jadi apa nih energi mekanik nih menurut teman-teman adik-adik semua nih? Gabungan gitu dah, Bu. Gabungan dari energi kinetik dan potensial. Oke, jadi energi mekanik ini adalah jumlah atau total atau gabungan dari kedua energi tadi. Jumlah energi dari energi kinetik dan energi potensial. Apa rumusnya? Rumus energi mekanik EM sama dengan EK ditambah EP. EK itu energi kinetik ditambah dengan EP energi potensial. Oke, ini rumus dari energi mekanik. Nah, dari energi mekanik ini Ibu ada ilustrasi gambar lagi seperti yang usaha tadi. Simple saja seperti ini. Nah, di sini ada benda, sebuah benda yang berada di titik A, dan di sini ada sebuah benda yang berada di titik B. Nah, nanti dari gambar ini dia akan berhubungan dengan hukum kekekalan energi. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dari sini apabila nih bisa diperhatikan untuk anak-anak semua, dari yang benda A, misalkan benda A dari titik A ini akan bergerak menuju titik B. Dia berpindah tempat nih ke titik B. Nah, dari hal itu untuk energi mekanik itu muncullah hukum kekekalan energi. Ada yang tahu nggak nih hukum kekekalan energi itu apa? Ibu bisa hapus dulu untuk di sini. Ada yang tahu nggak hukum kekekalan energi itu apa? Ibu coba jawab aja dulu ya. Jadi hukum kekekalan energi itu adalah ketika benda bergerak, dicatat boleh, ketika benda bergerak tanpa adanya gaya luar yang bekerja, maka besar energi mekanik benda tersebut di setiap tempat atau di setiap saat besarnya akan selalu sama atau konstan. Nah, jadi ketika benda itu bergerak tanpa adanya gaya luar yang bekerja, maksudnya jika tidak ada gaya lain yang bekerja, itu energi mekaniknya tuh nilainya akan selalu sama atau konstan. Nah, bisa kita kembali lagi ke gambar ini.
Jadi apabila benda tersebut dari titik A ini dia berpindah ke arah sini tanpa ada gaya lain atau gaya luar atau F yang memacu pergerakan benda ini, nilainya itu akan tetap sama seperti awal, tidak ada tambahan nilai yang lain. Bagaimana? Paham? Nah, dari itu muncul lagi rumus yang baru untuk energi mekanik. Energi mekanik pada benda A sama dengan energi mekanik pada benda B. Nah, karena energi mekanik tadi adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, bisa kita masukkan lagi rumusnya. Energi kinetik pada benda A ditambah energi potensial pada benda A sama dengan energi kinetik pada benda B ditambah dengan energi potensial pada benda B. Oke. Nah, ini untuk hukum pertukaran. Mengerti untuk energi mekanik? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Daya. Nah, ini kayaknya udah sering sekali deh daya ini didengar. Apa sih itu daya? Apa itu daya? Besarnya usaha. Besarnya usaha apa? Apa itu? Oke, Ibu bantu jawab ya. Untuk daya atau power adalah besarnya usaha atau perubahan energi yang dilakukan dalam setiap satu satuan waktu. Nah, secara matematis bisa kita tulis. Siapa yang masih ingat rumus daya? Mudah sekali. P sama dengan W per T. P sama dengan W per T. W per T. Oke, P itu apa? P itu daya. Daya. Apa satuannya? Apa satuan? Watt. Watt. Oke, kemudian W itu apa? Usaha. Usaha. Satuannya Joule. Joule. Dan T adalah Waktu. satuannya Watt. Watt. Oke, udah pintar nih anak-anak ibu nih. Nah, udah selesai yang kita mau bahas. Ada apa aja yang tadi kita bahas yang pertama? Usaha. Energi. Hukum pertukaran energi dan daya. Nah, energi tadi dibagi menjadi 3. Kita bahas energi yang pertama. Energi potensial dan energi. Energi mekanik. Oke, karena udah kita bahas mengenai usaha dan energi. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara usaha dan energi. Apa itu? Bagaimana sih hubungan usaha dan energi? Kan tadi kita udah bahas. Bagaimana hubungan usaha dan energi? Ada yang tahu nggak nih? Hubungan usaha dan energi? Oke, Ibu bantu jawab ya. Karena usaha itu merupakan perubahan energi yang dialami oleh suatu benda. Nah, jadi dalam usaha itu dia melakukan perubahan energi maupun ada energi kinetik maupun energi potensial. Nah, dalam hal ini kita ada dapat dua hubungan nih antara usaha dan energi. Yang pertama itu benda mengalami perubahan energi kinetik jika kecepatan benda berubah dari V1 ke V2, sedangkan untuk ketinggiannya itu tetap. Nah, Ibu tulis rumusnya. W sama dengan energi kinetik pada yang bekerja pada benda 2 dikurang energi kinetik pada benda 1. Nah, ini untuk rumus itu. Nah, bisa kita uraikan lagi dari rumus ini. W sama dengan setengah. Kita masukin rumus energi kinetik tadi M, karena di sini bersangkutan dengan kecepatan, berarti dia ada dua kecepatan, yaitu V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Nah, kemudian hubungan yang kedua apa nih? Tadi berhubungan dengan kecepatan. Kalau yang kedua, dia berhubungan dengan ketinggian. Nah, jadi benda itu akan mengalami perubahan energi potensial jika ketinggian benda berubah dari H1 ke H2, sedangkan untuk kecepatannya itu tetap. Jadi dia tadi bertimbang balik nih. Yang awal tadi kecepatan
kecepatannya yang berubah dan ketinggiannya yang tetap. Nah, kalau yang hubungan yang kedua ini ketinggiannya yang berubah, kecepatannya tetap. Oke, itu tulis rumusnya di sini. W sama dengan energi potensial 2 energi potensial 1. Masukin setengah salah M kali G A2 dikurang A1. Nah, jadi untuk hubungan yang pertama ini dia berhubungan dengan energi bentuk yang kedua Energi potensial. potensial. Oke. Nah, udah nih hubungan antara usaha dan energi udah Ibu bahas. Nah, Ibu mau mengetes dulu deh pemahaman kalian mengenai materi usaha dan energi. Ibu akan memberikan 2 contoh soal. Ini untuk Surati dan Eli nanti satu-satu bisa menjawabnya. Nah, soal pertama itu Ibu mau bahas soal mengenai usaha deh. Usaha. Kita ambil dari gambar tadi, masih ingat nggak gambar yang tadi? Ada yang ada 2 buah benda. Ini X-nya. Dia akan membentuk sudut theta dan ini ada delta S. Delta S atau delta X sama ya, ini perpindahan sebuah benda. Soalnya adalah boleh dicatat. Boleh juga nih. Sebuah benda sambil dicatat ya, bermasa 2 kg ditarik mendatar di atas bidang datar yang licin. Bidang datar yang licin dengan gaya tetap F sama dengan 10 Newton dengan arah tarikan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar. Sehingga benda tersebut mengalami perpindahan tempat sejauh 2 meter. Nah, perintahnya di sini hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh benda. Ini soal sangat mudah sekali. Jadi kalian harus menganalisis dulu nih dari gambar ini. Kan tadi kita dari gambar ini ada tiga analisis kan. Yang pertama kan ada 3 rumus tuh. Yang pertama W sama dengan F dikali delta S. Kemudian rumus yang kedua W sama dengan F dikali delta S cos theta. Kemudian yang terakhir juga ada rumusnya tuh. Boleh kalian analisis dulu dari soal ini nih, kira-kira masuk ke rumus yang mana? Udah terbayang belum? Sudah, Bu. Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin Eli ya, nanti Eli yang jawab. Nah, di sini Ibu bantu untuk buat. Berarti di sini sebuah benda bermasa 2 kilo. Ini apa? M. Oke, jadi benda ini bermasa 2 kilo. Ditarik mendatar di atas bidang datar yang licin dengan gaya terhadap F sama dengan 10 M. Jadi itu apa? F-nya sama dengan 10 Newton. Nah, kemudian dengan alat tarikan membentuk sudut 37 derajat. Jadi tetanya 37. Jadi dia membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar sehingga benda tersebut mengalami perpindahan tempat sejauh ini apa nih? Itu delta S. Nah, mengalami perpindahan tempat 2 meter. 2 meter. Oke, ini mudah sekali nih, bisa langsung dijawab karena udah ada semua yang diketahui. Silakan, siapa tadi? Eli. Silakan Eli maju.
Kayaknya kita buat diketahuinya lagi ya Eli. Dan ditanya apa kira-kira? Langsung buat. Surati silakan perhatiin ya jika ada kekeliruan dari Eli. Apa yang ditanya? Usaha yang ditanya. Kah? 20 dikali 0,8. Gimana Surati? Oke, jadi ini 16 ya Eli. 16. Nah, karena di sini ini cos theta, cosnya 37. Sin dari 37 itu sama dengan 0,6 dan cos 37 sama dengan 0,8. Oke, kita periksa dulu nih pekerjaan jawaban dari Eli. M-nya ini udah oke, diketahuinya udah bener, udah sama. Yang ditanya W, ya bener. Nah, ini Ibu mau nanya dulu deh, kenapa bisa memakai huruf ini? Karena tadi kita udah mengenai dari gambar. Karena benda ini ditarik oleh daya dan dia mengalami perpindahan tempat. Dan semuanya itu sudah cukup diketahui seperti yang dijelaskan tadi. Makanya kita menggunakan rumus ini, W sama dengan F dikali delta F kali cos theta. F-nya 10, perpindahannya 2 dan cos 37-nya 0,8. Ini masalah di sini tadi. Kemudian berarti jadi 16. Oke, untuk soal pertama udah benar. Berarti untuk usaha Ibu katakan kalian mengerti ya. Untuk soal-soal yang lebih sulit mungkin bisa dipelajari di rumah. Dan jika tidak, Iya Bu. oke. Nah, kita masuk ke soal kedua nih untuk Surati juga. Karena Eli sudah, berarti kita masuk ke soal yang terakhir untuk Surati. Nah, tadi Eli tentang usaha, Ibu langsung aja masuk ke soal contoh soal usaha hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi. Nah, Ibu bacakan saja soalnya, bisa dicatat, boleh dicatat. Sebuah benda bermassa 2 kilogram yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatan benda tersebut menjadi 144 km per jam. Berapakah usaha total yang dilakukan benda tersebut jika kecepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon adalah? Oke, ini juga soal yang sudah. Silakan Surati, tadi untuk menyelesaikan soal mungkin boleh bawa, boleh, silakan. Ya silakan, ini sebenarnya. Jangan lupa buat diketahui dan ditanya. Ketahui. 2 apa Surati? Masa satuannya?
Jangan lupa satuan ya. Kemudian kilometer per jam. Karena di dalam soal ini ada dua kecepatan, berarti yang itu adalah V1. Oke, lanjut. V2 144 km per jam. Kemudian bergerak sejauh 400 meter, itu apa? Ada yang ketinggalan masih. Ya, tesnya sama dengan 400 meter. Dan percepatan gravitasinya tuh ada yang ketinggalan. Sama dengan? Oke. Apa yang ditanya Surati? Nah, usaha total. W total. Oke, langsung masukin ke rumus. Berarti ini hubungan usaha dan energi yang menggunakan rumus dari energi kinetik yang Ibu jelaskan tadi. Oke, jadi kita cari dulu untuk V1-nya berapa sebelum masuk ke rumus. 72.000 jadi 3.600 20 meter per sekon. Dan kita cari yang untuk V2, kecepatan yang kedua, ya 144.000. Ini kilometer per jam kita ubah ke meter. Oke. Ini satuannya ya. Kita langsung masuk ke rumus. Itu tinggal masukin rumus. V2-nya berapa tadi? 1 kuadrat, jangan lupa kuadrat. Nah, 20 meter per sekon kuadrat. Kali 4, 16, 1.600 dikurang dengan 1.200. Coba Ibu kita evaluasi sama-sama. Eli, coba diperhatikan juga. Kira-kira menurut Eli gimana nih kerjaan dari Surati? Sudah cukup? Sudah cukup? Nah, di sini jadi kita menggunakan apa nih? Hubungan antara usaha dan energi apa nih? Energi? Energi. Yang rumusnya tadi ini. Sudah dicatatkan tadi rumusnya? K2 dikurang K1. Ini sudah benar. Benar. Jawaban Surati. Jadi jawaban Surati dan Eli tadi sudah benar. Berarti kalian Ibu katakan sudah bisa memahami untuk materi usaha dan energi. Nah, mungkin untuk soal-soal berikutnya nanti kami memberikan tugas kepada kalian untuk soal-soal yang lebih rumit lagi. Karena mungkin ini soal ini masih
mengucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan tetap kalian ingat sampai ujian mendatang. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.